Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah slide mengenai kebijakan kependudukan di Indonesia tentang pengendalian kualitas dan pemerataan penduduk. Selanjutnya akan ada perkenalan dari anggota kelompok 6. Untuk teman-teman dari kelompok 6, silahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Dimas Samardani dengan akhiran NIM 068. Perkenalkan, saya Muhammad Ariel Hussein dengan akhiran NIM 090. Saya Yana Fitria dengan NIM 096. Materi yang kita bahas kali ini ada 5 poin. Poin yang pertama ada sejarah dan latar belakang, lalu yang kedua ada teori, yang ketiga analisis data, yang keempat capaian dan tantangan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada sejarah dan latar belakang, di mana jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan apabila diikuti dengan kualitas SDM yang baik. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, serta tekanan pada layanan kesehatan dan pendidikan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar mengalami peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Maka dari itu, pada tahun 1970, pemerintah meluncurkan program Keluarga Berencana atau KB yang diperkuat dengan pembentukan BKKBN, di mana pada era Orde Baru, kebijakan kependudukan difokuskan pada pengendalian kuantitas penduduk melalui program KB dan transmigrasi yang terbukti berhasil menurunkan tingkat fertilitas dan meningkatkan kesadaran perencanaan keluarga. Memasuki era reformasi, kebijakan kependudukan mengalami pergeseran menuju peningkatan kualitas penduduk dengan cara peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan. Untuk poin yang kedua ada teori kebijakan kependudukan. Teori yang pertama aliran neo-Malthusian, di mana ini merupakan pengembangan dari pemikiran Thomas Robert Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya dan menghambat pembangunan. Aliran ini menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk secara sadar dan terencana melalui kebijakan keluarga berencana atau KB. Yang kedua yaitu Human Capital Theory yang dikemukakan oleh Gary S. Becker yang menyatakan bahwa penduduk merupakan aset pembangunan apabila memiliki kualitas yang baik, terutama dari sisi pendidikan dan kesehatan. Investasi pada pendidikan serta kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kebijakan kependudukan tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, akan tetapi juga pada peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oke, yang selanjutnya ada analisis data. Yang pertama yaitu terkait keluarga berencana. Menurut BKPN tahun 2024, unmet KB di Indonesia cenderung menurun dalam jangka panjang meskipun sempat mengalami fluktuasi. Setelah mencapai titik terendah pada SDKI tahun 2022 sampai 2003, angkanya kembali meningkat pada tahun 2012 lalu menurun lagi. Dan menurut data PK tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan penurunan signifikan dari 18% menjadi 11,1%. Namun penguatan edukasi dan layanan KB masih diperlukan. Analisis data dengan subbab kesehatan ibu dan anak. Yang pertama diukur dengan angka kematian ibu. Angka kematian ibu di Indonesia menurun dari 346 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010, turun menjadi 189 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan perbaikan layanan kesehatan ibu meski masih memerlukan penguatan keberlanjutan. Selanjutnya, kesehatan ibu dan anak yang diukur melalui angka kematian bayi. Yang pertama, angka kematian bayi di Indonesia menunjukkan penurunan yang sangat signifikan sejak tahun 1971 hingga proyeksi tahun 2024. Dari 145 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1971, AKB turun konsisten menjadi 26 pada tahun 2010, 16,85% pada SP 2020 LF, dan diproyeksikan turun pada 14,09% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan peningkatan layanan kesehatan ibu dan bayi, imunisasi, perbaikan gizi, serta akses persalinan oleh tenaga kesehatan.
Selanjutnya, analisis data terkait sebuah pendidikan penduduk. Struktur pendidikan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP, sementara pendidikan tinggi relatif lebih rendah. Masih banyak penduduk tidak tamat sekolah. Kondisi menunjukkan perlunya peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah serta tinggi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya terkait analisis data persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia pada tahun 2024 masih menunjukkan ketimpangan yang dimana didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 55,73%, disusul oleh Sumatera sebesar 21,8%. Wilayah tengah dan timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua memiliki penduduk lebih sedikit akibat keterbatasannya infrastruktur, kondisi geografis, dan pembangunan yang belum merata. Untuk selanjutnya ada capaian dan tantangan. Yang pertama ada keberhasilan. Poin pertama ada penurunan laju pertumbuhan penduduk, di mana program keluarga berencana atau KB yang dipelopori sejak tahun 1970-an berhasil menurunkan tingkat fertilitas total atau TFR, yang merupakan indikator utama keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada peningkatan struktur demografi produktif, di mana struktur demografi Indonesia menunjukkan lebih banyak penduduk usia produktif dibanding usia dependen. Hal ini membuka peluang bonus demografi jika dikelola dengan baik. Yang ketiga ada dampak positif pada kualitas hidup. Penurunan fertilitas berdampak positif pada penurunan angka kematian ibu dan anak, serta membuka ruang bagi investasi keluarga untuk pendidikan dan kesehatan anak. Meskipun hal ini masih perlu ditingkatkan lebih jauh lagi. Walaupun bisa dibilang berhasil, namun ada juga kegagalan dari kebijakan kependudukan. Yang pertama, adanya ketimpangan antar wilayah. Meski tingkat fertilitas nasional turun, masih terdapat disparitas besar antar wilayah. Beberapa daerah di Indonesia Timur menunjukkan TFR lebih tinggi daripada di wilayah lain, seperti contohnya DKI Jakarta. Yang kedua, ada tantangan akses dan infrastruktur, di mana hambatan geografis, infrastruktur kurang, dan kurangnya tenaga kesehatan terlatih menyebabkan layanan keluarga berencana tidak merata di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada keterbatasan perbaikan hukum dan kebijakan. Perubahan regulasi seperti UU Kependudukan di UU 52 tahun 2009 membantu pembaruan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif merespon tantangan demografi kontemporer. Untuk solusi kegagalan sebelumnya, yang pertama ada pemerataan pembangunan dan penguatan kawasan ekonomi daerah, sehingga nantinya ketimpangan antar wilayah akan berkurang. Selanjutnya ada percepatan infrastruktur dasar, layanan, dan peningkatan kualitas SDM, sehingga nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses infrastruktur dan juga layanan, serta untuk masyarakat sendiri memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga ada sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan evaluasi secara berkala, sehingga nantinya keterbatasan perbaikan hukum akan berkurang dan juga kebijakan akan berjalan lebih efektif. Selanjutnya yaitu tantangan masa depan. Yang pertama adalah mengelola bonus demografi, di mana Indonesia memiliki proporsi usia produktif yang tinggi, tapi tantangan besar adalah mengubah potensi ini menjadi tenaga kerja produktif melalui pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai. Yang kedua ada ketimpangan wilayah dan distribusi penduduk. Disparitas antar wilayah maju di Jawa dan wilayah kurang berkembang di luar Jawa masih menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan dan layanan kependudukan. Yang ketiga ada urbanisasi dan kepadatan kota. Urbanisasi yang terus meningkat memberi tekanan pada infrastruktur kota seperti Jakarta, baik dari sisi perumahan, transportasi, layanan kesehatan maupun pekerjaan. Yang keempat ada usia lanjut. Proporsi penduduk lansia atau usia 65 tahun ke atas meningkat, yang akan memunculkan tantangan baru dalam layanan kesehatan, jaminan sosial, dan sistem pensiun. Yang kelima ada ketahanan data dan kebijakan terpadu. Untuk mengatasi tantangan demografi kompleks, integrasi data, perencanaan lintas sektoral, serta pelibatan masyarakat lokal menjadi hal yang paling penting. Baik, untuk kesimpulannya, kebijakan kependudukan Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama melalui program keluarga berencana atau KB yang berhasil menurunkan tingkat fertilitas total atau TFR, yang juga
menurunkan angka kematian ibu dan anak. Ketimpangan antar wilayah tetap menjadi tantangan besar. Akses layanan kesehatan dan infrastruktur yang tidak merata juga menghambat keberhasilan kebijakan. Penting untuk memperkuat integrasi data dan perencanaan kebijakan untuk mengatasi tantangan bonus demografi yang semakin kompleks, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.